Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rina Noromasari. Di sini Ibu akan membahas materi layanan tentang kiat sukses belajar di SMA. Sebelum Ibu melanjutkan layanan yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya peserta didik kelas 10 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan? Semoga kalian selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kalau kita pergi selalu menerapkan atau menggunakan protokol kesehatan yang ada agar kita selalu terjaga dan terlindungi. Mari kita lanjutkan materi layanan untuk kali ini tentang kiat sukses belajar di SMA. Adapun tujuan dari materi layanan tersebut yaitu agar peserta didik mengenal dan menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA agar mencapai prestasi yang bagus. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mari kita lanjutkan materi layanan ini tentang kiat sukses belajar di SMA. Sekolah menengah atas atau SMA lebih ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan bisa melanjutkan ke pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bisa menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Dengan tujuan tersebut, kurikulum SMA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Di SMA terdapat pilihan kelompok atau peminatan jurusan, diantaranya 1. Kelompok peminatan atau jurusan matematika dan ilmu alam atau IPA. Yang 2. Kelompok peminatan atau jurusan ilmu-ilmu sosial IPS. Yang ketiga, kelompok jurusan ilmu bahasa dan budaya atau bahasa. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang pertama, 1. Menyenangi pelajaran teori dan praktek. Yang kedua, merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Yang keempat, mempunyai disiplin diri dalam belajar bukan karena orang lain. Yang kelima, masuk kelas tepat pada waktunya. Yang keenam, memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Yang ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Yang kedelapan, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. Yang kesembilan, bisa dilihat berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Yang kesepuluh, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. Ini yang poin ke-11, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. Ini masih ada 2, yang 12, ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran maupun praktek. Yang ke-13, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Ini ada tips meraih sukses belajar di SMA. Di antaranya yang pertama,
memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai jalan kesuksesan, seorang pelajar harus memiliki iman yang kuat serta berusaha dengan ikhlas dalam menjalani hidup sesuai tuntutan atau petunjuk dari Tuhan yang menciptakan dunia dan isinya. Kalau sudah memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan ikhlas, maka akan mendapatkan jalan kemudahan dalam meraih kesuksesan. Dan tak lupa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pelajar yang selalu menghadirkan Tuhan pada setiap waktu dalam perjuangannya akan diberi kemudahan dalam proses mencapainya. Insya Allah nanti. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Orang tua kita adalah orang yang melahirkan kita, orang yang sangat peduli terhadap diri kita, orang yang membiayai kita, orang yang mendambakan kita sukses di sekolah. Berbakti kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan perilaku yang baik, seperti memahami, mengerti, menghormati, mematuhi dengan baik. Dengan menjaga perasaan beliau, janganlah sampai kita melukai dan menyakiti perasaan beliau. Karena doa orang tua itu adalah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, menghormati Bapak Ibu guru. Guru adalah gudang ilmu, inspirasi, sukses yang memiliki seni mengajar. Tentu tidaklah seni mengajar semua guru sesuai dengan keinginan pelajar. Walaupun demikian, boleh jadi akan membawa kebaikan buat pelajar tersebut. Sehingga menghormati Bapak Ibu guru dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memahami, menghormati, mengerti akan cara-cara mengajar beliau. Yang keempat, tips meraih sukses yang keempat yaitu berintegritas. Merupakan suatu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan seperti sifat-sifat jujur, disiplin, tangguh, tenang, proaktif, menyenangkan, berpikir positif, dan sebagainya. Yang kelima, taat pada tata tertib. Setiap pelajar terhadap tata tertib sekolah hendaknya menghormati dan mematuhinya agar bermanfaat. Sebab tata tertib merupakan rambu-rambu kehidupan bersama yang menjamin terwujudnya suasana nyaman, ketenangan, ketentraman, kekompakan, kerukunan, kekuatan kepribadian, identitas suatu sekolah. Makanya sebagai siswa sangatlah perlu memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai kewajibannya. Yang keenam, memiliki kemandirian. Mandiri adalah keadaan di mana seseorang siswa dapat berdiri sendiri, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelajar, atau sikap yang diambil terhadap penilaian sesuatu itu baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, berdasarkan pengetahuannya terhadap sesuatu itu benar atau tidak benar. Yang ketujuh, ini penting juga menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Seperti contohnya, kalian susunlah gambar besar yang ingin Anda raih di masa depan kalian. Buatlah sesulit mungkin, namun percayalah Anda bisa mencapainya. Lalu kembangkan ke dalam target-target jangka pendek, serta tentukan waktu kapan kalian akan meraihnya. Perjalanan sejauh ribuan kilometer dicapai dengan selangkah demi selangkah, dengan keyakinan kalian. Yang kedelapan, temukan kegembiraan dalam setiap langkah.
Perhatikan anak-anak kecil belajar itu. Mereka menunjukkan kegembiraan saat berangkat sekolah, saat di kelas, saat beristirahat, saat pula bahkan mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Temukan kegembiraan yang sama di setiap langkah Anda. Jika Anda tidak menemukannya, mungkin Anda berada di jalan yang keliru. Segera renungkanlah kembali apa yang ingin Anda raih itu. Yang kesembilan, ini juga penting, hormati kakak kelas. Sebagai pelajar yang memiliki tingkatan kelas di atasnya, pasti akan dijumpai kakak kelas yang merasa lebih dulu berpengalaman di sekolah tersebut. Tidak ada salahnya jika menaruh hormat, karena memang mereka masuk lebih dahuluan daripada Anda. Jadi tentu lebih berpengalaman dalam menyesuaikan diri di sekolah. Yang ke-10 ini mengumpulkan tiap tugas. Jadi pelajar yang memahami, mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai siswa adalah pelajar yang mestinya mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Walaupun tidak sempurna, tetapi usaha mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Bukan karena tidak bisa mengerjakan, kemudian tidak mengumpulkan tugas. Bahkan walaupun terlambat, tugas tetap diselesaikan dan dikumpulkan. Ini ada tugas buat kalian. Buatlah target dalam diri kalian selama menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Boyolali. Nanti bisa kalian tulis langsung di aplikasi Eskul 2020, atau mungkin kalian tulis dulu di kertas, kemudian difoto, kalian kirim ke aplikasi tersebut. Jangan lupa kalian presensi ya di aplikasi tersebut. Dari materi kiat sukses belajar di SMA tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, kita harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menghormati Bapak Ibu guru. Yang keempat, berintegritas. Yang kelima, taat pada tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Yang keenam, memiliki kemandirian. Ketujuh, menyusun visi, target, dan jadwal untuk pencapaian. Kedelapan, kalian temukan kebahagiaan dalam setiap langkah. Yang kesembilan, hormati kakak kelas kalian. Yang ke-10, mengumpulkan tugas untuk tiap mata pelajaran yang ada. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan semoga kita dapat bertemu langsung di tatap muka di layanan klasikal di SMA Negeri 1 Boyolali ini. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.